Halo semua, sekarang jumpa lagi kita dengan cara menghapus akun dan print financial statement atau laporan keuangan. Kita memasuki dengan biasa ke Mayop, terus kemudian open your company file karena sebelumnya sudah ada filenya. Kita masuk ke nama file yang kita tuju, bengkel maju lancar. Ya, di sini enter your user ID and password, kita abaikan aja. Oke. Nah, di sini active your company file, lihat kita punya masa waktunya 25 hari dari mulai kita nge-backup. Kita pilih I want to active my company file letter yang ketiga, yang ke 25. Yang lainnya nggak usah karena di sini online, terus by phone dengan read only. Oke, yang ketiga continue. Dia pemberitahuan you have only 25 days. Jadi kita harus segera mengerjakannya. You wish to verify your data at this time? Yes. Oke, dia kasih peringatan please note. Oke, no errors katanya. Ya, kita masuk cara menghapus file atau menghapus account di account list. Ya, di sini akun-akun apa aja yang bisa dihapus dengan yang tidak bisa dihapus. Yang bisa dihapus hanyalah yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan. Misalnya di sini dia ada trade debtors, ya itu jarang dipakai walaupun di sini ada type-nya account receivable atau kita pakai payroll. Nah, yang tidak bisa dihapus walaupun bisa kita hapus itu yang berkaitan dengan equity. Di sini ada return earning, historical balancing account. Historical balancing account dia akan automatically berhitung sama kayak header-header yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang disebut dengan header yang bold ini 8, 9. Ini akan automatically berhitung setelah kalian masukkan transaksinya. Di sini karena saya sudah masukkan kas dengan piutang, dia akan langsung automatically berhitung di Aktiva. Itulah kelebihan dari Mayop. Oke, sekarang kita coba untuk menghapus yang tidak di link dulu, tidak di link atau tidak di sharing. Ini linked ini adalah yang sharing ke account yang lain, checklist ini. Kita cari yang tidak di link, ya, yang tidak di link. Saya ambil satu, payroll liabilities. Kita klik di sini arah panahnya. Terus klik detail, nah lihat linked account for unlink, dia sudah unlink, ya tidak terlink. Kita lari atau kita ke menu bar edit, kita delete account. Oke, sebelum nge-delete ingat yang dihapus adalah payroll liabilities. Kita lihat apakah dia akan terhapus. Kita delete account, nah kita lihat liabilities payroll sudah hilang. Ya, jadi dia tidak akan muncul lagi. Oke, itu yang tidak di link. Bagaimana yang di link atau yang di sharing? Kita masuk ke payroll check account. Ya, saya ambil yang jarang sekali digunakan atau hampir tidak pernah digunakan dalam transaksi jasa dagang atau manufaktur. Itu paling jarang adalah payroll. Oke, ini kita buka. Dari mana kita tahu di link? Dari detail lah. Di link dia atau di sharing dengan paying bills. Paying bills kita buka, ya. Liability account for tracking payables dia terlink dengan account payable accrual inventory. Nah, bank account for paying bills dia terlink dengan payroll check account. Yang mana kita bisa rubah, bisa dua-duanya, bisa salah satu. Oke, kalau salah satu ya yang paying bills, payroll kita geser ke tempat yang lain. Masalah tidak Bu? Tidak masalah karena nanti itu akun juga akan hilang. Kita geser ke
apa yang ada di sebelahnya. Use account. Nah, itu yang salah satu kita okein. Nah, dia sudah unlink, dia sudah tidak tersharing. Baru kita delete account. Ya, yang tadi payroll sudah hilang. Inilah yang untuk mendelete account. Oke. Nah, kalau sudah selesai semua transaksi yang kita masukkan di dalamnya, ya, kalau sudah selesai, kamu bisa cek dulu benar nggak transaksi yang kamu masukkan, apa ada ya kesalahan. Bisa dengan cara memverifikasi atau melihat di transaction journal. Kamu lihat di sini date from account-nya, transaksinya 2006. Oke, terus kita enter. Kalau dia tidak bisa, kita lihat di all. Nah, ini dia. Ini semua karena saya baru hanya satu kasus saja yang saya masukkan. Ya, di sini akan kamu lihat apa saja yang sudah kalian masukkan. Kalau misalnya ada kejadian, waduh, salah masukin akun, tinggal edit di arah panah ini, klik, dia akan buka, tinggal mana yang kamu mau ganti, itu dia. Kalau akun ini, kalau misalnya salah masukin harga, ya tinggal ganti. Ya, cara editnya di sini. Oke, ya tinggal dicari yang mana salahnya. Semua yang namanya command center punya transaction journal. Ya, kamu bisa cek di mana saja, sama saja. Transaction journal di inventory akan sama dengan transaction journal di account, akan sama dengan transaction journal di banking. Dia semua satu jaringan. Gitu. Oke, untuk card file itu tempat mengisi supplier dan customer. Supplier itu pemasok, customer itu pelanggan, ya. Jadi kalian harus spesifikasi. Misalnya kalau dia atas nama sendiri pelanggannya atau pemasoknya, kamu card type-nya berarti supplier karena dia pemasok, dan nama pribadi nama orang. Kalau nama orang berarti individual. Itu dia. Oke, bagaimana misalnya kalau bayar listrik, telepon, air gitu, atau bayar listrik ke PLN? Dia pelanggan kah atau dia customer kah? Dua-duanya tidak. Berarti kita masukin karena dia bentuknya perusahaan, masuk ke employee. Dia perusahaan, dia masukin company. Nah, di sini employee, ya, masukkan namanya. Jadi harus menspesifikasi orangnya, baru masukin nama-namanya siapa di sini. Ini misalnya PT PLN, kita input ya. Nah, ini harus bentuknya enter biar terbuka. Nah, tidak bisa diklik. Sudah semua, kamu tinggal isi. Oke, nanti akan masuk di sini. Ini akan kamu gunakan untuk masukkan transaksi. Itu kalau untuk masukin datanya. Kalau sudah kelar semuanya, semua transaksi sudah. Nah, kamu pengen lihat laporan keuangannya. Bisa dengan cara masuk ke analisis. Di sini ada laporan keuangan. Apa saja laporan keuangan? Ada balance sheet, itu neraca, ada profit and loss, itu laporan laba rugi, dan ada cash flow atau arus kas. Biasanya yang dipakai yang 3, yang lainnya tambahan kalau kamu pingin yang dilihat. Misalnya kalau kamu masukin Mayop akuntansi perusahaan industri. Nah, di sini pasti yang ditanya adalah inventory-nya atau persediaan boleh. Ini untuk analisis. Nah, misalnya kamu mau print atau kamu mau kasih ke
orang lain, hasil yang kamu kerjakan, kamu masuk ke report. Nah, bentuknya index to report di sini banyak yang dimasukkan ya. Oke, karena berhubung saya belum isi, nah kita lihat di sini ada account, ada balance sheet banyak. Tadi yang saya bilang apa saja yang namanya laporan keuangan. Nah, misalnya ke balance sheet itu ada beberapa macam. Biasanya kita yang diminta adalah standar balance sheet. Nah, terus kalau kamu mau display silahkan, nanti akan tampil balance sheetnya seperti ini. Atau kalau mau kirim lewat email, lewat Google Classroom, atau lewat mana dalam bentuk format, kita klik send to, terus bentuknya PDF dirubah. Nanti di sini akan save as type portable document file. Tinggal save, filenya ini standar balance sheet. Nah, kalau sudah save baru bisa dikirim ke yang mana kita tuju, ke email, ke Google Classroom, ke Google Drive, terserah ya. Itu yang bisa saya tampilkan. Jika ada pertanyaan silahkan bisa menghubungi saya langsung ya. Oke, satu lagi yang saya baru ingat, kalau misalnya jika kita mau di perusahaan dagang, apa bedanya dengan jasa? Oke, kalau jasa lebih banyak berkecimpung di spend money dengan receive money, dua yang ini. Kalau dagang, sales dengan purchase akan dipakai. Ya, sales dan purchase pasti akan dipakai, plus sama inventory-nya. Nah, jika dia bedanya lagi dengan industri lebih banyak di inventory. Bagaimana nge-build itemnya dengan item listnya, bagaimana men-adjustnya. Jadi yang lebih banyak dipakai adalah persediaan karena lebih ngejelimet di persediaan. Oke, nah kalau sudah kelar yang kalian sudah kerjakan, kalian tinggal backup kembali dengan cara klik pojok kanan atas. Di sini di Mayop tidak mengenal namanya save as, dia kenalnya namanya backup. Do you wish to backup at this time? Yes. Nah, bedanya apa? Backup all data dengan backup company file. Backup all data, semua yang kamu input itu masuk ke sini, ke Mayop. Tapi kalau backup company file berarti hanya file perusahaannya saja. Nah, di sini kalau kamu mau apakah ada kesalahan di pengisian Mayop kamu bisa bikin cek company file error. Tapi kalau kamu sudah yakin, ya kamu tinggal do not check company file error. Oke, tinggal klik continue, bikin nama file name-nya, berhubung saya sudah punya Bengkel Maju Lancar. Atau kalian memang sudah punya, pasti akan tampil Bengkel Maju Lancar. Tinggal diklik lagi nama yang sama, ya, nama yang sama. Kalau bentuknya zip sama atau tidak sama aja, nanti akan tampil filenya. Oke, klik save. Nah, di sini bilang already exit, you want to replace it. Oke, yes. Ya, tunggu hilang dulu dia. Oke, kalau sudah hilang, demikianlah materi kita pada hari ini. Bagaimana mendelete account dengan print laporan keuangan atau financial statement. Sampai jumpa lagi yang akan datang. Bye-bye.